Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah membuat janji kepada orang lain. Janji diucapkan biasanya untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang akan kita perbuat. Janji sepasang suami istri diucapkan di hadapan Allah untuk saling setia. Janji seorang anak dilakukan untuk meyakinkan kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapatkan sebuah kepercayaan. Namun, di antara banyak janji yang pernah kita ucapkan, pasti ada yang pernah mengingkari janji tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Banyaknya hal yang terjadi seringkali membuat kita melupakan janji yang pernah terucapkan sebelumnya. Namun bagaimanakah dengan janji Tuhan? Apakah Tuhan pernah melupakan janjinya? Saudara, dalam perjalanan iman Raja Daud, ia telah melihat dan merasakan sendiri bahwa Tuhan itu setia dengan perkataannya. Mulai dari janji untuk menetapkannya menjadi Raja Israel, penyertaan dalam setiap langkah hidupnya, hingga janji kesetiaan Tuhan atas keturunannya. Sehingga dalam satu bagian Mazmurnya, Daud pun bersaksi bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu murni dan teruji, seperti perak murni yang telah diuji selama 7 kali. Yang artinya, apa yang dikatakan Tuhan pasti akan selalu digenapi dan tidak pernah tidak. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 3.573 janji Allah bagi orang percaya, saudara. Di antaranya janji tentang hidup yang diberkati dengan melimpah, janji kesembuhan, pertolongan, penghiburan, dan lain sebagainya. Bila saat ini ada janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup kita, maka hal yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan sabar menantinya. Berdoalah untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar selalu menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita satu persatu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, menjalani hidup di dunia ini pastinya ada berbagai masalah yang datang silih berganti di dalam hidup kita. Baik masalah rumah tangga, masalah keuangan, serta masalah-masalah yang lainnya. Inilah suatu realitas atau kenyataan yang akan selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan manusia. Masalah-masalah yang datang pastinya akan membuat kita menjadi takut, khawatir, serta meragukan kasih dan janji-janji Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Inilah suatu hal yang normal, karena manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam menjalani kehidupan ini.
Namun sebagai orang percaya, saudara, ketakutan serta kekhawatiran dalam menghadapi masalah adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Sungguh jelas firman Tuhan katakan, sehingga sebagai orang percaya janganlah kita takut dan khawatir apabila kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, karena kita mempunyai Tuhan yang setia dalam menjaga dan melindungi kita. Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Sebab itu saudara, janganlah kita khawatir akan hidup ini. Tetaplah pegang janji-janji Tuhan. Saat kita menantikan janji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat malam hari ini yang meneguhkan hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia akan janji-janji-Mu, Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang besar itu terhadap kami, dan terima kasih buat perhatian, pemeliharaan, dan segala kebaikan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia, sabar untuk menanti-nantikan janji Tuhan tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga mereka, keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan yang menjadikan berhasil. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, penjagaan-Mu malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kutuk dosa, terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami tinggal, kota kami tinggal, desa kami, dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.